Oke, baiklah kita akan membahas tentang jangka sorong ya. Jadi, untuk mengukur jarak, kedalaman, dan diameter dalam sebuah objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, pasti akan memerlukan yang namanya jangka sorong. Alat ukur yang satu ini menjadi andalan dalam bidang industri teknik atau engineering. Mungkin para profesional dalam bidang ini bisa dengan mudah menggunakan dan membaca hasil ukur dari alat yang satu ini. Kamu juga bisa kok mempelajari cara membaca jangka sorong dan dengan mudah ya. Yuk, mari kita belajar hal ini dibaca hingga akhir ya. Mengenal jangka sorong. Alat ukur yang satu ini sangat berguna bagi para insinyur karena kegunaannya dalam proses desain, perancangan, manufaktur, atau pembuatan hingga pengecekan akhir produk serta sangat mudah untuk dibawa karena ukurannya yang tidak begitu besar dan memakan tempat. Nah, jangka sorong yang biasa kita gunakan saat ini dirancang dan dibuat oleh seorang ahli matematika dan sains bernama Pierre Vernier. Beliau merupakan pencipta dari skala Vernier atau lebih dikenal dengan skala Nonius. Untuk bagian-bagian jangka sorong, ini ada bagian rahang dalam, kemudian ini ada rahang luar. Nah, disinilah pengukur utama. Kemudian ini ada baut yang sebagai pengunci. Kemudian ini ada skala Vernier atau skala Nonius ya yang bisa digeser. Kemudian yang ini adalah skala utama. Nah, kemudian di skala yang di bagian ujung ini ada yang disebut sebagai tangkai ukur. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, untuk jangka sorong terdiri dari skala baca yang tercetak pada badan alat ini serupa dengan skala angka yang biasa kamu temukan di penggaris ya. Nah, untuk skala ini bisa diatur berdasarkan letak rahang jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua pasang rahang, yakni sepasang rahang luar atau rahang bawah yang digunakan dalam mengukur jarak, mengukur utama, dan sepasang rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Seperti botol atau cincin, nah, kedua pasang rahang tersebut dapat digerakkan untuk mengukur menggunakan skala angka yang ada di badan jangka sorong. Jarak antar rahang untuk kedua pasang rahang tersebut dapat dibaca dengan cara yang sama. Terdapat juga tangkai ukur kedalaman yang pergerakannya diatur dengan cara menggerakkan rahang karena ketiga bagian-bagian jangka sorong tersebut saling bergerak bersamaan, maka ketika fungsi tersebut pengukurannya dibaca atau dihitung dengan cara yang sama. Untuk membaca skala utama, ini kalian perhatikan, ini ada skala utamanya, kemudian yang bawah ini biasa disebut dengan skala Vernier atau skala Nonius ya. Kalian perhatikan di sini ada garis yang sejajar. Nah, ini lihat gambar di atas 31 mm atau 3,1 cm garis merah ya, garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier. Persis terletak di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 31 mm atau 3,1 cm. Jadi cara cepat untuk membaca jangka sorong ini kalian lihat dulu di skala utamanya ini ya. Nah, skala utamanya ini kan ini dia 3. Kemudian lebihnya berapa? Lebihnya kan di sini kalau kita perhatikan ada lebihnya. Ya kita cari angka yang sejajar ya. Di sini yang sejajar ini terletak di sini. Terbentuk garis lurus dan inilah nanti garis yang dihitung. Oke, setelah membaca skala utama, sekarang kita akan membaca skala Vernier atau skala Nonius ya. Nah, di sini kita perhatikan gambar di atas terdapat satu garis skala utama yang bertemu dengan satu garis pada skala Vernier membentuk satu garis lurus. Nah, ini kita perhatikan di sini membentuk satu garis lurus. Nah, pada gambar di atas ini garis lurus tersebut merupakan angka 3 ya, dihitung dari 0 ini 0, 1, 2, 3 ya. Nah, pada skala Vernier. Jadi skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang di atas ini adalah skala utamanya. Untuk skala utama ini di bagian atas ya kita hitung karena lebihnya di sini adalah 1, kemudian ini 0,
Ya, ini yang disebut dengan skala utama, maka ditulis 3,1 cm ya. Nah, atau kalau dalam milimeter 31 milimeter. Nah, hasil pengukuran akhir, untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 31 milimeter ditambah dengan 0,3 milimeter ya. Sehingga hasil akhir 31,3 milimeter atau 3,13 cm ya. Jadi skala utamanya di atas, ini skala nonius, lebihnya berapa nih? Nah, ini satu di sini yang terletak dekat di 0 ya, sehingga dihitung 31 milimeter ya. Nah, kemudian lebihnya berapa? Ini karena 0 ini kan terletak di antara 1 dengan 2, maka dilihat di skala noniusnya atau skala Vernier ya. Oke, semoga dapat dipahami. Terima kasih.